Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita memasuki awal dari bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Tepatnya pada hari ini kita berada di tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amalan yang sering kita dengar dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ada yang mengatakan perlunya kita berpuasa selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan ada yang berkata bahwasanya kita diperbanyak untuk beribadah di dalam awal-awal atau 10 hari di bulan Dzulhijjah. Untuk itu mari bersama kita jelaskan tentang ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadah-ibadah apa saja yang sesuai dengan kebiasaan para sahabat dan salafus saleh, terutama di bulan-bulan Dzulhijjah, di awal-awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an shaumi Arafah faqala, yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah." Rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Lalu Rasulullah bersabda, puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Apa maksudnya? Dengan puasa Ahad 1 hari di hari Arafah atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka keutamaannya adalah bisa menghapus 1 tahun dosa yang sudah kita lakukan serta 1 tahun yang akan datang. Tidak perlu kita bahas tentang penghapusan dosa 1 tahun yang sudah lalu. Hal itu sudah disepakati oleh ulama. Maka dosa kita selain dosa-dosa besar akan diampuni oleh Allah dengan puasa 1 hari di hari Arafah. Lalu ada pertanyaan, bagaimana bisa Allah menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang akan datang? Kalau begitu, kita seperti para nabi dan rasul yang terjaga dari dosa. Padahal kita adalah manusia, tempat salah dan dosa. Maka perlu kita jelaskan di sini maksud dari dihapuskannya dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjerumus kepada perbuatan dosa, lalu Allah akan tunjukkan cara atau ibadah yang bisa menghapus dosa-dosa kita di tahun yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang dengan mengamalkan ibadah-ibadahnya. Artinya kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa 1 tahun yang akan datang manakala kita terjerumus. Contoh misalkan, ini contoh yang paling sederhana. Tanpa sengaja kita terpleset lidah kita untuk berbohong. Walaupun bohong adalah termasuk dari dosa yang besar, namun sebagian mengatakan masih belum dikategorikan dosa yang paling besar. Allah langsung menunjukkan kepada kita satu amalan
untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Maka saat itu kita beristighfar, dosa kita langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Itulah salah satu contoh cara Allah menghapus dosa kita 1 tahun yang akan datang. Maka berbahagialah kita manakala kita berpuasa di hari Arafah nanti tanggal 9 Zulhijjah tahun yang akan datang, kita mendapatkan petunjuk dari Allah bagaimana untuk menghapus dosa-dosa yang kita yang terjerumus ataupun kita tak sengaja terpeleset ke dalam dosa-dosa tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan puasa tanggal 1 sampai tanggal 8? Karena banyak sekali dari masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya itu berkeyakinan bahwasanya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 pun itu termasuk dari amalan-amalan yang disunahkan. Maka mari kita mengupas sedikit tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khobar, dalam kitab I'anatul Talibin, khobarnya mengatakan Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ayata'abbada lahu fiha min asri Dzulhijjah, ya'ni siyamu kulli yawmin minha bi siyami sunnah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadar." Yang artinya kurang lebih begini, tidak ada hari di antara hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di hari-hari tersebut dari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Antaranya adalah puasa-puasa pada hari itu, yaitu dengan melaksanakan puasa-puasa sunnah, dan seakan-akan qiyamul lail, sholat malam pada hari itu, seperti sholat malam di akhir Ramadan di Lailatul Qadar. Dari khabar ini hadirin kita bisa memahami ada satu benang yang harus kita tarik dari khabar tersebut, ayata'abbada, beribadah. Jadi secara khusus itu tidak ada dalil yang menunjukkan adanya sunnah untuk berpuasa 8 hari di bulan Dzulhijjah, termasuk dalam hadis-hadis yang sahih kita tidak menemukan adanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang khususnya puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 seperti terkhususnya puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Karena tidak adanya perintah yang khusus dalam hal puasa tanggal 1 sampai 8, dan tidak ada juga larangan yang secara khusus melarang puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 1-8, maka para ulama mengembalikan hukum aslinya itu kepada hukum usul fiqh. Dalam hukum usul fiqh, kaidah usul fiqh dinyatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullu dalilu al tahrim. Jadi hukum atas segala sesuatu tersebut adalah boleh sehingga nanti ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya hukum tersebut. Maka dari sinilah sebagian dari salafus soleh itu melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, karena secara hukum perintah tidak ada di tanggal tersebut, dan secara hukum juga larangan pun tidak ada untuk melarang orang berpuasa di tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah. Kalau kita lihat dari khobar dari kitab I'anatul Talibin tadi dijelaskan ayat ta'abbad, bahwasanya kita diperbanyak untuk beramal soleh, beribadah di saat itu, dan puasa termasuk dari salah satu ibadah atau amal soleh di bulan-bulan Dzulhijjah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain, orang yang beribadah di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih setara atau bahkan lebih baik
dari orang yang berjihad di jalan Allah kecuali orang itu terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu kenapa sebagian orang berpuasa di tanggal 1 sampai 8 mereka menggunakan dalil-dalil seperti itu. Baik itu dari qaidah usul fiqh ataupun dari khobar yang terdapat dari kitab I'anatul Talibin. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pernah berkata, di zaman Rasulullah itu ada seorang penyanyi, laki-laki penyanyi. Begitu masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sang laki-laki penyanyi ini berhenti bernyanyi. Lalu dia berpuasa di tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Mendengar berita dari laki-laki, kebiasaan laki-laki penyanyi ini, begitu memasuki tanggal awal-awal bulan Dzulhijjah, dia berhenti bernyanyi dan berpuasa. Maka didatangkanlah laki-laki ini di hadapan Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kepada apa yang menyebabkan engkau berhenti bernyanyi dan berpuasa di awal 10 hari bulan Dzulhijjah? Maka laki-laki ini berkata, di hari-hari ini mereka yang melaksanakan ibadah haji itu adalah hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah, orang-orang haji melaksanakan kewajibannya. Maka saya berharap, kata laki-laki tersebut, saya dimasukkan termasuk dari doa-doa bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyanyi ini itu menghormati orang-orang yang beribadah di bulan ini, sehingga dia pun ikut beribadah dengan harapan dia termasuk dari orang-orang yang didoakan di hari-hari itu untuk mendapatkan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa di tanggal 1 sampai 8, tanggal 1 sampai 7 itu seakan-akan dia akan mendapatkan seperti orang yang memerdekakan, mendapatkan kebaikan seperti orang yang memerdekakan 100 budak dan bersedekah 100 kuda dan unta untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan hari Tarwiyah, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti memerdekakan 1000 budak, bersedekah dengan unta 1000 unta, dan bersedekah seperti bersedekah 1000 kuda yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 atau yang kita kenal dengan hari Arafah, maka seakan-akan dia memerdekakan 2000 budak, bersedekah dengan 2000 unta dan kuda yang dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah ini, begitu besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga kita mantap untuk beribadah. Kita bisa beribadah, andai kata kita ragu dengan berpuasa tanggal 1 sampai 8 dan tidak mampu untuk melaksanakannya, maka gantilah puasa itu dengan amal ibadah yang lain. Jangan sampai di bulan-bulan Dzulhijjah, di hari-hari di bulan Dzulhijjah ini kita tidak beribadah sama sekali dan kita jauh dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.